Halo semua, baru-baru ini pada tanggal 8 Juli 2022, kita dikejutkan oleh berita meninggalnya mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe karena ditembak oleh seseorang berusia 41 tahun yang bernama Tetsuya Yamagami. Latar belakang dari penembakan ini adalah karena ibunya Tetsuya Yamagami memberikan donasi kepada sebuah sekte keagamaan yang bernama Gereja Unifikasi yang secara keseluruhan bisa mencapai 100 juta yen atau sekitar 10 miliar rupiah, sehingga mereka bangkrut. Uang sebesar 100 juta yen itu berasal dari warisan dan asuransi atas meninggalnya ayah Tetsuya Yamagami. Akibatnya kehidupan Tetsuya Yamagami dan keluarganya menjadi hancur. Mereka sampai kesulitan makanan karena semua uang yang mereka punya diberikan kepada Gereja Unifikasi. Apa hubungannya Shinzo Abe dengan Gereja Unifikasi sehingga dia ditembak oleh Tetsuya Yamagami? Menurut Tetsuya Yamagami, keluarga Shinzo Abe adalah penyebab Gereja Unifikasi tersebar di Jepang. Dengan kata lain, menurut Tetsuya Yamagami, ibunya masuk Gereja Unifikasi karena Shinzo Abe. Kenyataannya, keluarga Shinzo Abe memang mempunyai hubungan dengan Gereja Unifikasi semenjak kakeknya Shinzo Abe yang bernama Kishi Nobusuke. Tetsuya Yamagami pernah mencoba untuk membunuh pemimpin Gereja Unifikasi di Korea yang bernama Hak Jahan, tetapi tidak bisa, sehingga dia mengalihkan target kepada Shinzo Abe. Nah, apa sih Gereja Unifikasi? Kenapa Gereja Unifikasi disebut bidat sesat oleh Kristen? Itu yang akan kita bahas pada video ini. Oke, kita mulai aja ya. Nah, Gereja Unifikasi adalah sebuah gerakan atau organisasi keagamaan yang berasal dari Korea. Organisasi ini berdiri secara resmi pada tanggal 1 Mei 1954 dengan nama Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity. Kemudian, berubah nama menjadi The Family Federation for World Peace and Unification pada tahun 1994. Gereja Unifikasi di dalam bahasa Korea disebut Tong-il-gyo. Sebutan lain untuk pengikut organisasi keagamaan ini adalah orang-orang muni, karena pendirinya bernama Sun Myung-mun. Mun adalah nama keluarga, nama pribadinya adalah Sun Myung. Sun Myung-mun lahir di Korea Utara pada tanggal 6 Januari 1920 dengan nama asli Yong Myun-mun. Dia lahir dari keluarga Konghucu yang kemudian menjadi Kristen ketika Yong Myung-mun berusia 10 tahun atau sekitar tahun 1930 di gereja Presbyterian. Pada tahun 1945, Yong Myung-mun menikah dengan istri pertamanya yang bernama Sun Kil-choi. Sekitar tahun 1945-an ini, Yong Myung-mun mengikuti sebuah gerakan keagamaan oleh Baekmun Kim yang disebut Israel Monastery. Dia menjadi pengikut Baekmun Kim dan mengganti namanya menjadi Sun Myung-mun, sekaligus merasa mendapatkan mandat untuk menyebarkan pesan kepada seluruh dunia tentang Israel baru. Sebelum tahun 1945, pusat kekristenan di Korea berada di Pyongyang. Namun, sudah tidak lagi semenjak Korea Utara berdiri menjadi negara komunis pada tanggal 3 Oktober 1945. Pada tahun 1947, Sun Myung-mun ditangkap dengan tuduhan mata-mata dan dihukum kerja paksa selama 5 tahun di Hungnam. Namun, sekitar tahun 1950, terjadi Perang Korea sehingga Sun Myung-mun berhasil kabur. Jadi, dari sini kita bisa paham bahwa Sun Myung-mun menjadi anti-komunis. Dia sangat berharap pada perdamaian dan penyatuan kembali Korea Utara dan Korea Selatan. Itu sebabnya fokus dakwah dia adalah perdamaian dan penyatuan. Sun Myung-mun mendirikan Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity pada tanggal 1 Mei 1954. Dia menitikberatkan nilai-nilai keluarga dalam Alkitab, tetapi dia bercerai dengan istrinya pada tahun 1957. Pada tahun 1958, Sun Myung-mun mulai mengirim pendakwah ke Jepang. Pada tahun 1959,
Sun Myung-moon mulai mengirim pendakwah ke Amerika. Pada tahun 1960, pada usianya yang ke-40, Sun Myung-moon menikah lagi dengan Hak Jahan yang pada saat itu masih berusia 17 tahun. Bersama Hak Jahan, Sun Myung-moon mempunyai 14 orang anak. Bagi pengikutnya, Sun Myung-moon disebut True Father atau ayah sejati, sedangkan Hak Jahan disebut True Mother atau ibu sejati. Keluarga Sun Myung-moon dan Hak Jahan disebut True Family atau keluarga sejati. Pada tahun 1966, Sun Myung-moon menerbitkan sebuah buku dalam bahasa Korea yang berjudul Prinsip Ilahi. Buku ini yang kemudian menjadi kitab suci Doktrin Gereja Unifikasi. Pada tahun 1971, dia pindah ke Amerika tetapi tetap berwarga negara Korea. Dia mendapatkan sambutan dan dukungan dari pemerintah Amerika karena dia anti-komunis. Pada tahun 1974, Sun Myung-moon mengarahkan pengikutnya untuk mendukung Presiden Richard Nixon yang terkena skandal Watergate. Para anggota Gereja Unifikasi berdoa dan berpuasa di depan gedung Kapitol Amerika selama 3 hari untuk mendukung Nixon. Pada tanggal 1 Februari 1974, Nixon berterima kasih kepada mereka secara publik dan bertemu dengan Sun Myung-moon, sehingga Gereja Unifikasi semakin mendapat perhatian publik di Amerika. Pada tahun 1982, Sun Myung-moon dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan denda 15.000 US dollar karena terbukti bersalah dalam hal pajak dan konspirasi. Setelah di penjara ini, Sun Myung-moon mulai menyebut dirinya sendiri sebagai nabi atau Mesias yang dipilih oleh Tuhan. Pada tahun 1992, Sun Myung-moon secara resmi memberikan gelar Mesias kepada dirinya sendiri. Pada tanggal 1 Mei 1994, tepat 40 tahun setelah berdirinya, Sun Myung-moon menyatakan bahwa Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity telah berakhir dan organisasi baru telah berdiri dengan nama The Family Federation for World Peace and Unification. Sun Myung-moon melakukan banyak hal di dalam dunia politik, bisnis, pendidikan, dan kegiatan sosial. Saya tidak akan menyebutkan semuanya di dalam video ini karena daftarnya terlalu panjang. Namun beberapa di antaranya adalah pada tahun 1989, Sun Myung-moon mendirikan klub sepak bola Seongnam FC. Pada tahun 2000, Sun Myung-moon mensponsori konferensi PBB yang mengusulkan semacam badan perwakilan agama di dalam struktur PBB. Sun Myung-moon mensponsori banyak kegiatan karena dia sangat kaya raya. Dia mempunyai banyak perusahaan yang berada di dalam naungan grup konglomerasi Tong Il. Di antaranya perusahaan farmasi, wisata, media massa, bahan bangunan, alat berat, dan lain sebagainya. Sun Myung-moon mempunyai jet pribadi seharga 50 juta US dollar. Sun Myung-moon mendapatkan banyak penghargaan dan gelar kehormatan dari berbagai universitas di seluruh dunia, terutama oleh universitas-universitas yang mendapatkan dukungan dana dari dia. Pada tanggal 3 September 2012, pada usia 92 tahun, Sun Myung-moon meninggal karena penyakit pneumonia. Setelah itu, kepemimpinan Gereja Unifikasi dipegang oleh istrinya, Hak Jahan. Sekarang ini, pengikut Gereja Unifikasi mencapai jutaan jiwa dari berbagai ras di seluruh dunia. Salah satu yang mungkin cukup menarik adalah Moshe Durst. Moshe Durst adalah seorang Yahudi Ortodoks yang menjadi mualaf masuk Gereja Unifikasi pada tahun 1972. Pada tahun 1974, dia menikah dengan seorang pendakwah Gereja Unifikasi dari Korea yang bernama Yon So-lim. Pada tahun 1980, Moshe Durst menjadi presiden Gereja Unifikasi di Amerika. Salah satu hal yang unik dan fenomenal di Gereja Unifikasi adalah pernikahan massal. Pada tahun 1961, Sun Myung-moon mulai menjodohkan para pengikutnya dan melakukan pernikahan massal pertama sebanyak 36 pasang di Seoul.
Pada tahun 1982, Gereja Unifikasi melakukan pernikahan massal sebanyak lebih dari 2.000 pasangan di Madison Square Garden, New York. Pada tahun 1997, mereka melakukan pernikahan massal kira-kira sebanyak 30.000 pasangan di Washington. Sebagian dari mereka adalah pasangan yang sudah menikah sebelum menjadi anggota Gereja Unifikasi. Mereka hanya memperbarui sumpah pernikahan dengan pasangan yang sama. Tetapi, sebagian lagi dijodohkan oleh Gereja Unifikasi. Mereka yang dijodohkan oleh Gereja Unifikasi adalah mereka yang belum pernah menikah. Mereka harus bersumpah bahwa mereka adalah perjaka dan perawan. Penjodohan ini lintas ras dan lintas negara karena mereka mempunyai impian unifikasi atau penyatuan dunia melalui pernikahan. Banyak pasangan yang dijodohkan oleh Gereja Unifikasi belum pernah bertemu dengan calon pasangannya sampai beberapa hari sebelum hari pernikahan. Nah, kenapa Gereja Unifikasi ini disebut bidat sesat oleh Kristen? Karena mereka mengaku sebagai Kristen, terlihat seperti Kristen, tetapi sebenarnya mereka sudah bukan Kristen. Kenapa mereka bukan Kristen? Karena mereka sudah tidak berpegang kepada konsili ekumenis dan menggantikan Yesus Kristus dengan Sun Myung Moon. Menurut doktrin Gereja Unifikasi, Yesus adalah Mesias yang memperbaiki dunia karena dosa Adam dan Hawa. Mesias dalam pengertian Gereja Unifikasi adalah manusia yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas di dunia. Dengan kata lain, bagi para muni, Mesias mempunyai arti yang sama atau seperti nabi di dalam Islam. Menurut doktrin Gereja Unifikasi, Yesus seharusnya menikah tetapi tidak menikah. Oleh karena itu, Yesus gagal. Dan Tuhan memilih Sun Myung Moon untuk menjadi nabi atau Mesias yang meneruskan atau menggantikan Yesus. Jadi, pada dasarnya, Sun Myung Moon mirip dengan Muhammad. Posisi Sun Myung Moon bagi para muni persis sama seperti posisi Muhammad bagi para Muslim. Mereka mengaku mendapatkan wahyu dan mengklaim diri sendiri sebagai utusan dari Tuhan. Tetapi, Sun Myung Moon melakukan berbagai macam hal yang jauh lebih bermanfaat dan lebih halus daripada Muhammad. Gereja Unifikasi disebarkan dengan anti perang dan penyatuan, sedangkan Islam disebarkan dengan perang dan penaklukan. Islam mempunyai arti takluk, sedangkan unifikasi mempunyai arti penyatuan. Islam mempunyai ambisi untuk menaklukkan dunia, sedangkan Gereja Unifikasi mempunyai ambisi untuk menyatukan dunia. Gereja Unifikasi berambisi menyatukan semua agama, termasuk Yahudi, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Islam. Selain itu, Gereja Unifikasi juga ingin menyatukan agama dengan sains. Namun, tetap saja, Gereja Unifikasi dan Islam adalah bidat yang sudah menyimpang dari ajaran Kristen. Nah, dari mana kita tahu bahwa Sun Myung Moon adalah nabi atau Mesias palsu? Di dalam Didache, dikatakan bahwa setiap nabi yang mengajarkan kebenaran tetapi tidak melakukan apa yang dia ajarkan, dia adalah nabi palsu. Gereja Unifikasi menggunakan Alkitab. Di dalam Alkitab, jelas diajarkan jangan bercerai. Jika seseorang terpaksa bercerai, jangan kawin lagi. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Sun Myung Moon bercerai dengan istri pertamanya, Sun Kil Choi, lalu kawin dengan istri keduanya, Hak Jahan. Kenyataannya, banyak orang yang cerai dan kawin lagi, bahkan di dalam kalangan orang Kristen. Tetapi, karena Sun Myung Moon mengaku sebagai Mesias atau Nabi, dengan demikian dia adalah Mesias atau Nabi palsu. Hal lain yang diajarkan oleh Didache tentang Nabi palsu adalah dia minta uang. Salah satu doktrin di dalam Gereja Unifikasi adalah konsep tanggam.
Kata tanggam ini bisa diartikan sebagai pengampunan, pengabaian, atau pembebasan. Untuk mendapatkan tanggam ini, mereka menekankan pada ganti rugi. Gereja Unifikasi percaya bahwa Jepang harus tanggam Korea karena Jepang pernah menjajah Korea. Mereka mengajarkan bahwa orang Jepang harus membayar semacam ganti rugi untuk menebus dosa leluhur mereka. Itu sebabnya kekayaan Gereja Unifikasi 70% berasal dari Jepang. Kemungkinan doktrin tanggam inilah yang menyebabkan ibunya Tetsuya Yamagami memberikan seluruh uangnya kepada Gereja Unifikasi dan mengakibatkan Tetsuya Yamagami menembak Shinzo Abe. Menurut seorang petinggi Gereja Unifikasi yang bernama Yoshikazu Soejima, donasi dari penganut Jepang pada tahun 1970-an mencapai 200 miliar yen atau sekitar 20 triliun rupiah selama 10 tahun. Nah, informasi tentang Gereja Unifikasi saya tutup sampai di sini. Namun, karena banyaknya nabi palsu dan mesias palsu yang mengaku sebagai penerus atau pengganti Yesus, saya mau membacakan perkataan Yesus di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita.